kukatakan sesuatu. Bab 526-530. Zephyr 3 milik Sean melintasi Atlantik Utara ke rute Pasifik. Sementara itu, Wawan menatap wajah Juan dengan kagum dan terus menjilatnya. Tampan sekali. Tampan sekali. Bagaimana bisa ada laki-laki yang heroik, tampan, dan keren seperti Tuan Muda Juan di dunia ini? Sebelumnya Tuan Sean selalu memberitahu kami bahwa yang paling tampan di antara Tuan Muda keluarga Yuwono adalah Anda, Tuan Muda Juan. Pada saat itu, saya tidak percaya dan merasa Tuan Muda Sean kami sudah sangat tampan. Mana mungkin ada yang lebih tampan darinya? Ketika bertemu hari ini, ternyata memang benar begitu. Tuan Muda Juan, saya sudah sangat terpesona dengan ketampanan Anda. Izinkan saya menjadi penggemar Anda yang paling setia. Tebakan Sean benar. Wawan si bocah ini memang pandai berbicara dan pasti berusaha keras untuk menyanjung Juan. Dalam hatinya, Wawan sebenarnya gugup. Tadi saat di Pulau Kematian dan melihat begitu banyak mayat di tanah, dia begitu ketakutan hingga tidak berani turun dari pesawat. Dia mengira ingin bersembunyi di pesawat agar lebih aman, tapi siapa yang menyangka Juan malah mencuri pesawat. Wawan, orang yang paling tidak pandai berkelahi ini, dikelilingi 100 orang, termasuk Jacob. Dia begitu ketakutan sampai hampir buang air kecil di celana. Juan tersenyum. Sebenarnya dia tidak bermaksud menyakiti orang-orang Sean. 10 orang penjaga yang ada di luar hanya dipukul hingga jatuh pingsan saja. Sementara, si Wawan ini adalah kroni Sean, jadi semakin kecil kemungkinan bagi Juan untuk menyakitinya. Nak, seleramu bagus juga dan kamu pandai berbicara. Hanya saja wajahmu agak jelek. Siapa namamu? Tanya Juan. Nama saya Wawan Erlangga. Panggil saja saya Wawan, jawab Wawan. Juan terdiam. Apa tadi? Wawan. Tidak apa-apa memiliki wajah yang jelek, tapi kenapa namamu juga sangat jelek? Hah, selera adikku dalam memilih orang benar-benar buruk sepertinya kelak aku tidak bisa hanya memberinya wanita cantik, tetapi juga memberinya beberapa laki-laki tampan. Wawan sangat tidak berdaya. Nama saya pemberian kakek saya. Nama saya juga bukan yang paling jelek di keluarga. Nama kakak saya Wowor. Lebih jelek dari saya, Wawan. Hahaha, Wowor. Penamaan kakekmu luar biasa. Juan tidak bisa menahan tawanya. Ketika melihat ini, Wawan terus membuat Juan tertawa. Tidak hanya itu, nama ayah saya Wawot. Menurut Anda, siapa nama kakak tertua ayah saya? Juan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa menebaknya. Wawan menjawab, Wuwut. Benar-benar. Pemilihan nama di keluargamu benar-benar luar biasa. Hahaha. Lama-kelamaan, Juan mulai memahami mengapa Sean memilih Wawan sebagai bawahannya. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan dan nilai dalam hal kekuatan, perputaran otaknya sangat cepat. Selain itu, dia juga sangat menarik. Wawan, kamu sangat lucu, tetapi nama dan penampilanmu agak jelek. Jika tidak, aku benar-benar ingin mengambilmu, kata Juan. Wawan buru-buru berkata, saya bisa mengubah nama saya. Jika Anda tidak menyukai wajah saya juga bisa menjalani operasi plastik. Saya selalu mengagumi Tuan Muda kedua. Tolong izinkan saya untuk mengikuti Anda. Wawan tahu tugas Sean saat ini adalah menangkap Juan. Tentu saja dia tidak akan benar-benar mengkhianati Sean. Hanya saja, Juan sangat licik dan takutnya, Sean sendiri mungkin tidak dapat menangkapnya. Jadi, Wawan berpikir untuk tetap di sisi Juan sebagai agen yang menyamar. Nanti saat waktu yang tepat, dia akan bekerja sama dengan Sean untuk menangkap Juan bersama-sama. Juan terkejut. Oh, apakah kamu bersedia menjalani operasi plastik untukku? Oke.
Ketika tiba di Korea, kamu bisa pergi ke rumah sakit bedah plastik untuk operasi. Jika operasinya berhasil, datang dan temui aku. Aku akan membiarkanmu mengikutiku. Tapi, jika gagal, enyahlah dan jangan sampai kamu datang mencariku. Aku paling benci melihat monster jelek, terutama monster gagal operasi plastik. Wawan terkejut. Tuan Juan, apa Anda akan pergi ke Korea? Tempat apa? Gedung Biru, jawab Juan. Gedung Biru. Wawan sangat ketakutan hingga tidak berani berbicara. Setelah gemetaran untuk waktu yang lama, dia baru berani bertanya, Gedung Biru itu bukankah istana kepresidenan? Juan mengangguk. Wawan menelan ludah. Tempat itu bukan tempat yang dapat dikunjungi orang biasa. Itu adalah gedung dengan kekuasaan tertinggi. Saya dengar, sebelumnya Anda bilang Anda mencari seorang wanita. Tanya Wawan lagi. Juan menjawab dengan pelan, ya, bermain-main dengan gadis di bawah umur. Kenapa? Kamu juga tertarik? Kaki Wawan melunak dan dia berlutut ketakutan. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mungkin tertarik. Saya mohon Tuan Muda Juan jangan mengajak saya. Saya masih ingin hidup lebih lama. Diam-diam Wawan berkata dalam hatinya, Sinting. Kakak kedua Tuan Muda Sean benar-benar ganas. Cara bermainnya benar-benar keterlaluan. Siapa yang berani memprovokasi dia? Wawan merasa bahagia karena sejak awal dia bersama Sean. Jika bersama Juan, mungkin dalam setengah tahun dia bahkan tidak tahu akan mati seperti apa. Beberapa jam kemudian, Zephyr 3 berhenti di tanah kosong di luar daerah perkotaan Seoul. Di sini kebetulan tempat Sean mendarat ketika datang ke Korea Selatan terakhir kali. Tampaknya kedua bersaudara ini, Juan dan Sean, secara mengejutkan memiliki pilihan yang konsisten dalam banyak hal. Bagaimanapun juga, pelatihan yang mereka berdua terima sejak kecil sama. Begitu mereka mendarat, Wawan bertanya, Tuan Juan, apa Anda tidak akan ke Gedung Biru menggunakan Zephyr 3? Bagaimana Anda berencana ke sana? Kapan Anda akan pergi? Juan tidak menjawabnya, tetapi memanggil bawahan yang tampan untuk datang dan berkata, Jaiden, kamu berasal dari Korea. Bawa Wawan ke rumah sakit bedah plastik terbaik untuk operasi plastik. Jika operasinya berhasil, bawa dia kembali. Jika gagal, tinggalkan dan tidak usah memedulikannya. Baik. Jawab Jaiden dengan wajah serius sambil meraih lengan Wawan dan membawanya turun dari pesawat. Wawan hanya bisa terus berkicau. Tadi dia mengatakan operasi plastik merupakan tindakan bijaksana, hanya untuk tetap berada di sisi Juan. Tapi, jika benar-benar melakukan operasi plastik, mana mungkin Wawan berani? Dia bahkan takut sakit ditato. Tuan Juan, saya bisa pergi melakukan operasi plastik sendiri nanti. Biarkan saya pergi ke Gedung Biru bersama Anda dulu. Wawan terus berteriak. Juan tersenyum. Kamu terlihat sangat jelek. Jika wanita cantikku melihatnya, dia akan jijik. Semoga operasi plastikmu berhasil. Kalau adikku melihatmu menjadi tampan, dia pasti akan berterima kasih padaku. Wawan terus berteriak, tetapi bawahan kejam bernama Jaiden ini mendorongnya ke dalam mobil dengan satu tangan dan mengendarai Ferrari 458 merah entah dari mana ke pusat kota Seoul. Wawan duduk di mobil, memohon belas kasihan untuk waktu yang lama, dan menyuruh Jaiden untuk tidak membawanya melakukan operasi plastik. Namun, si Jaiden ini tidak bergerak sedikit pun. Wawan tahu bawahan keluarga Yuwono telah dilatih sejak muda. Jika tuannya sudah mengatur tugas untuknya, dia pasti akan menyelesaikannya. Hah. Aku harus mengucapkan selamat tinggal pada wajah tampanku dan menjadi selebriti internet terkenal. Wawan melihat ke cermin dan menghela napas. Namun, setelah dipikirkan matang-matang,
Operasi plastik bisa membuatnya tampan dan dia tidak perlu mengeluarkan uangnya sendiri. Setelah menjadi tampan, akan ada lebih banyak wanita cantik yang menyukainya. Sepertinya itu juga bukanlah hal yang buruk. Kak Jaiden, sebagai bawahan Tuan Muda Juan, apa kamu memiliki Ferrari? Keren sekali. Tuan Muda Juan benar-benar sangat mementingkan wajahnya. Setiap bawahannya saja juga selevel dewa. Kata Wawan. Aku ingin mengendarainya. Aku tidak akan menolak lagi. Nanti saat operasi plastikku berhasil, Ferrari 458 ini akan diberikan padaku, kan? Jaiden tersenyum datar. Oke. Wawan sangat senang. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah rumah sakit bedah plastik Korea TL bersama-sama. Baru saja masuk, Wawan melihat seseorang di lobi. Tubuh wanita ini sangat bagus dan tidak ada tandingannya. Yang terpenting, Wawan merasa pernah melihat wanita ini. Ini, bukankah ini mantan ipar Tuan Muda Sean? Wanita di depan Wawan mengenakan atasan ketat berwarna putih, celana jeans, topi, dan masker. Ini penyamaran yang sangat sederhana. Jika itu wanita lain, akan ada 8 dari 10 yang tidak akan diperhatikan oleh Wawan. Namun, wanita di depannya ini memiliki tubuh yang sangat bagus. Seorang wanita biasa memakai jeans dibandingkan seorang wanita bertubuh yang bagus memakai jeans terlihat sangat berbeda dari belakang. Dua dunia yang berbeda. Pakaian ketat di tubuh bagian atasnya juga menonjolkan sosok tubuhnya yang membanggakan. Selain itu, pandangan mata wanita ini sangat menggoda. Wawan yang pernah melihatnya, tidak akan pernah bisa melupakannya. Dia segera teringat saat Yuana datang untuk menghadiri pernikahan Sean dan Maureen di Bogor. Sementara, wanita yang ada di depannya ini pasti Yuana. Wawan segera datang untuk menyapa. Dia menepuk bahu Yuana dan bertanya, "Permisi, apa Anda dari Indonesia?" Yuana mengangguk. Wawan kembali bertanya, "Namamu Yuana Wangsa, kan? Adik Giana Wangsa, mantan ipar Tuan Muda Sean." Yuana sangat terkejut. Dia mengira Wawan adalah penggemarnya. Bagaimanapun juga, Yuana sekarang sudah berpartisipasi dalam kompetisi, Kam Pencipta Idola, dan popularitasnya sudah sangat tinggi. Jumlah penggemar di Instagramnya saja sudah beberapa juta. Baru pada saat itulah Yuana melepas maskernya, memperlihatkan wajahnya yang sempurna setelah operasi plastik, dan berkata, "Kamu." Wawan tersenyum dan berkata, "Saya anak buah paling kuat Tuan Muda Sean. Anda tidak ingat? Kita bertemu di pernikahan Tuan Muda Sean." Haha. Yuana baru saja ingat. Dia pun berkata dengan ekspresi yang gembira, "Kak Wawan, halo. Kenapa kamu bisa ada di Korea? Di mana Kak Sean? Apa dia juga ada di Korea?" Sekarang Yuana sudah menjadi bintang terkenal yang sukses debut di dunia hiburan. Dia memiliki begitu banyak penggemar, sepenuhnya berkat bantuan Sean. Selain itu, sejak identitas Sean terungkap, dia mulai menyukai Sean dan ingin mengejarnya, jadi dia sangat ingin mengetahui keberadaan Sean. "Tuan Muda Sean tidak ada di sini. Aku datang untuk menjalani operasi plastik. Kamu untuk apa kemari?" jawab Wawan. Yuana sedikit kecewa ketika mendengar bahwa Sean tidak ada di sini. "Oh, aku di sini untuk perawatan rutin." Sebelumnya, Yuana pergi ke rumah sakit bedah plastik ini khusus untuk melakukan operasi plastik. Umumnya, sesudah operasi bedah plastik, diperlukan perawatan rutin. Jadi, dia memakai masker dan topi hanya karena tidak ingin dikenali penggemarnya. Tiba-tiba Wawan teringat John pernah mengatakan bahwa Yuana memiliki tubuh yang sangat bagus dan asli, tetapi wajahnya tidak begitu cantik. Dulu dia sangat biasa, tetapi baru menjadi begitu cantik sesudah menjalani operasi plastik.
Wawan buru-buru bertanya, "Nona Yuana, apa kamu menjalani operasi plastik di rumah sakit ini?" Yuana melihat sekeliling dengan hati-hati. Untungnya di sini Korea Selatan dan kebanyakan orang tidak mengerti bahasa Indonesia. Dia pun akhirnya mengangguk. "Benar, tapi kamu tidak boleh menyebarkannya ke luar sana. Terutama jangan mengatakannya di internet. Semua penggemarku tidak tahu kalau aku pernah menjalani operasi plastik. Kalau mereka sampai tahu, mereka pasti akan langsung berhenti menjadi penggemarku." Operasi plastik Yuana sangat alami, bukan seperti dirinya yang sebelumnya. Dia sama sekali tidak terlihat sudah pernah menjalani operasi plastik. Wawan mengangguk lagi dan lagi. "Jangan khawatir. Kamu mantan ipar tuan muda Sean, jadi mana berani saya menyebarkan desas-desus tentang Anda. Aku lihat operasi plastikmu sangat bagus. Bisakah kamu memperkenalkanku pada dokter yang menangani operasi plastikmu?" Yuana mengangguk. "Ya. Ikutlah denganku." Yuana membawa Wawan dan Jaiden ke sebuah kantor dan memperkenalkan, "Kak Wawan, biar ku perkenalkan, ini Dokter Cha yang sudah mengoperasiku. Dia sangat berpengalaman dalam bidang ini. Kamu bisa tenang membiarkannya mengoperasimu." Wawan buru-buru melangkah maju dan berjabat tangan dengan Dokter Cha. "Halo, halo. Saya ingin menjadi tampan. Coba Anda lihat, seharusnya diapakan." Dokter Cha melihat wajah Wawan dengan saksama, kemudian berkata, "Anda bisa membuat kelopak mata, kemudian melakukan operasi hidung untuk membuat hidung Anda lebih 3 dimensi. Anda dapat melapisi dagu dan di saat yang bersamaan dapat memanjangkan garis wajah Anda, jadi bagian belakang wajah Anda dapat terlihat lebih tajam. Bibir Anda agak tebal, jadi saya sarankan untuk menipiskannya sedikit." Dokter Cha tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi karena rumah sakit ini sering menerima orang Indonesia, yang juga merupakan pelanggan di sini, jadi ada penerjemah berbahasa Indonesia di sebelahnya. Setelah Wawan mendengarnya, dia bertanya lagi, "Setelah semuanya selesai, saya akan berubah menjadi seperti apa?" Dokter Cha mengambil foto Wawan dan mengeditnya di tablet. Tidak bisa dipungkiri, Korea Selatan masih berada di level teratas dunia dalam hal teknologi tinggi. Rumah sakitnya dapat segera membentuk simulasi seperti apa Wawan setelah selesai dioperasi. Setelah Dokter Cha selesai, dia menunjukkannya pada Wawan. "Tuan, lihat. Seperti inilah penampilan Anda setelah operasi plastik." Melihat contoh fotonya, Wawan bangkit berdiri kegirangan dan berseru, "Sinting. Apa ini aku? Ini terlalu tampan Sinting. Bahkan jika menyakitiku setengah mati, aku tetap akan melakukannya. Nanti saat aku sudah setampan ini, aku akan mendapatkan wanita sebanyak yang aku inginkan." Wawan berkata dengan gembira pada Jaiden, "Jaiden, kamu tidak perlu khawatir aku akan melarikan diri. Aku sudah memutuskan untuk melakukan operasi plastik ini. Kamu bayar saja." Jaiden tersenyum mencibir dan berkata pada Dokter Cha, "Segera aturkan operasi untuknya sekarang juga. Kami buru-buru." Dokter Cha tersenyum. "Operasi ini akan menghabiskan banyak uang, sekitar 5 miliar. Rumah sakit ini biasanya tidak membebankan biaya pada penduduk setempat Korea Selatan, tetapi asalkan berasal dari Indonesia, mereka akan mengenakan harga setinggi langit." Jaiden berkata dengan dingin, "Saya akan memberimu 6 miliar. Segera atur operasi untuknya sekarang juga." Dokter Cha buru-buru membungkuk dan menjawab, "Baik. Saya akan segera mengaturnya." Jaiden berjalan keluar dari kantor dan tiba di resepsionis untuk melakukan pembayaran. Tetapi, pada saat ini beberapa anak muda dengan rambut dicat dalam berbagai warna seperti preman masuk ke rumah sakit. Brak. Seorang pria meninju meja resepsionis, mengambil foto, dan bertanya pada resepsionis, "Hei, di mana wanita ini?" Jaiden melirik foto itu.
Foto itu adalah foto Yuana yang baru saja ditemuinya. Jaiden terlihat berpikir sejenak, tapi tidak melakukan apa-apa. Wanita di meja resepsionis tergagap. Di kantor Dokter Cha. Pada saat ini, pria-pria ini bergegas ke kantor Dokter Cha. Ketika melihat Yuana, mereka segera menangkapnya. Ah, lepaskan aku. Siapa kalian? Yuana berusaha untuk melepaskan diri, tetapi seorang pria berambut kuning meraih pergelangan tangannya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Wawan yang melihat situasi ini pun segera berdiri. Hei, siapa kamu? Cepat lepaskan tanganmu. Sekelompok orang ini adalah penduduk setempat dan kedua belah pihak tidak bisa berbicara bahasa satu sama lain sama-sama sekali, jadi siapapun tidak bisa mengerti perkataan lawan bicaranya. Pada saat ini, Wawan yang melihat Jaiden tiba di pintu segera menghampirinya. Kak Jaiden, kamu berasal dari Korea. Ini wilayahmu. Cepat urus preman-preman kecil ini. Jaiden mengerutkan keningnya, menatap orang-orang muda ini, dan bertanya-tanya apakah dia harus terlibat dalam masalah ini atau tidak. Jika dia tidak peduli, Yuana, seorang wanita dengan tubuh yang luar biasa, kemungkinan besar akan dilecehkan pria-pria ini. Namun, apa yang terjadi pada Yuana? Apa hubungannya dengan dia? Jaiden adalah orang Juan, penjahat dan pembunuh top Korea yang ditemukan dan dilatih sendiri oleh Jacob. Seperti sekelompok orang di bawah Louis dan Bastian, yang dingin dan profesional. Pada saat melakukan tugas, mereka hanya akan melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya dan tidak akan mencampuri urusan lainnya. Sekarang tugas Jaiden adalah mengawasi Wawan menjalani operasi plastik, membawanya menemui Juan jika operasi tersebut berhasil, dan meninggalkan Wawan jika operasi gagal. Sementara mengenai masalah Yuana dan preman-preman ini, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jacob. Wawan sangat panik karena dia sangat menyukai wanita bernama Yuana Wangsa ini. Tubuh Yuana akan membuat pria manapun yang melihatnya, akan meneteskan air liur. Selain itu, nama panggung Yuana saat ini adalah Jennifer Wangsa. Dia bisa dianggap sebagai seorang bintang. Wawan pun meraih pakaian Jaiden dan meminta bantuan, Kak Jaiden, tolong bantu. Bagimu, kamu tidak perlu turun tangan. Tinggal katakan sepatah kata saja. Ketika Jaiden melihat orang-orang ini, mereka memang sangat biasa. Pada dasarnya, hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk menyelesaikan mereka semua. Kenapa kalian menangkapnya? Tanya Jaiden. Bocah berambut kuning yang memimpin melirik Jaiden dan menyahut, bocah, jangan ikut campur. Anggap saja kamu tidak melihatnya. Dengar, tidak. Sambil berkata, dia hendak meraih pergelangan tangan putih Yuana dan pergi. Jaiden tertawa mencibir. Ketika dia menjadi preman di kota ini, preman-preman kecil ini masih mengenakan popok. Jaiden terlihat mendorong pria berambut kuning dan berkata dengan marah, bocah. Dasar bocah satu ini. Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua, kan? Aku sedang bertanya padamu. Kenapa kamu menangkap wanita ini? Orang-orang Korea paling memedulikan masalah senioritas, jadi Jaiden sangat peduli dengan perkataan bocah berambut kuning ini. Bocah berambut kuning terdorong ke tanah. Ketika tahu Jaiden bukan seorang biasa, dia bangun dengan menyedihkan. Lalu beberapa orang di sebelahnya berseru, habisi dia bersama-sama. Bocah berambut kuning itu mengulurkan tangannya, tidak ingin menimbulkan masalah. Dia berkata, kami bukan preman. Kami datang bukan untuk menculiknya. Jangan salah paham. Kami mengenalnya. Kami datang untuk membawanya bertemu ayah angkatnya. Jaiden menerjemahkan kata-kata bocah berambut kuning itu kepada Wawan. Wawan tampak bingung dan bertanya pada Yuana, Yuana, mereka bilang mereka diutus ayah angkatmu. Siapa ayah angkatmu?
Yuana langsung ketakutan. Dia pernah mengakui seorang ayah angkat. Selain itu, dia berkenalan dengannya di pernikahan Sean dan Maureen. Pada saat itu, Yuana sengaja pergi ke pernikahan Maureen hanya untuk mencari bos besar di lingkaran bisnis. Dia juga mengakui seseorang menjadi ayah angkatnya agar kelak bisa ikut syuting. Tanpa disangka, baru saja Yuana mengakui Presdir Anton sebagai ayah angkatnya, dia ketahuan oleh Sean. Sean tidak ingin Yuana melakukan hal-hal yang dilakukan kebanyakan selebriti, yang menemani tidur orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, tanpa adanya aturan tertulis. Jadi, Sean secara khusus membantu Yuana untuk debut. Namun, dengan begini, artinya Yuana melepaskan Presdir Anton. Presdir Anton sudah mengakui Yuana sebagai putri angkatnya. Tentu saja dia bukannya benar-benar menjadikan Yuana putri angkat yang sesungguhnya, melainkan ingin menidurinya. Tindakan Yuana, yang menarik kembali kata-katanya, membuat Presdir Anton kesal. Kak Wawan, laki-laki itu bos besar di lingkaran bisnis Bogor. Dia bukan ayah angkatku. Aku tidak menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Kami sudah tidak memiliki hubungan. Dulu saat di Indonesia, dia selalu mengutus orang untuk menggangguku. Tidak disangka saat sudah berada di Korea, dia bahkan masih saja mengutus orang untuk menangkapku, terang Yuana. Kak Wawan, kamu harus menyelamatkanku. Jika aku dibawa pergi, si Presdir Anton itu pasti akan meniduriku. Aku ingin menyimpan kali pertamaku untuk Kak Sean. Aku tidak akan membiarkan laki-laki tua itu memperkosaku, kata Yuana. Awalnya Wawan memang sudah ingin melindungi Yuana, tetapi begitu mendengar perkataan ini, dia semakin tidak bisa membiarkan lawannya berhasil. Jika tidak, kelak saat Sean tahu, dia pasti akan sangat menyalahkannya. Wawan menarik Yuana dari tangan pria berambut kuning dan membentaknya, kalau tidak mengerti bahasa Indonesia, apa kamu mengerti bahasa Inggris? Fuck out-nya. Pria berambut kuning dan yang lainnya pun mengamuk, bocah busuk, kamu yang memaksa kami. Kawan-kawan, serang. Beberapa pemuda langsung maju mendekat. Wawan yang ketakutan pun langsung menarik Yuana dan buru-buru bersembunyi di belakang Jaiden. Kak Jaiden, kami mengandalkanmu. Jaiden tampak tak berdaya. Kamu ini benar-benar bikin ulah saja. Meskipun Jaiden tidak ingin terlibat dalam urusan orang lain, sekarang setelah Wawan terlibat, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bak, buk, bak. Jaiden meninju semua preman muda ini dan menjatuhkan mereka satu persatu hingga tidak bisa bangun. Di antara mereka, anak laki-laki berambut kuning itu mengalami patah tulang rusuk. Ketika pertempuran berakhir, Wawan kembali muncul dan menendang orang-orang ini satu persatu. Kembalilah dan beritahu bosmu bahwa Yuana adalah wanita tuanku. Jika dia berani merampok wanita tuanku, tanyakan berapa banyak kepala yang dimilikinya. Kata Wawan, lalu beralih pada Jaiden, Kak Jaiden, tolong terjemahkan. Jaiden memutar bola matanya dan mengabaikan Wawan. Berkelahi untuk Wawan saja sudah sangat menghargainya, tapi Jaiden masih harus jadi penerjemahnya. Untungnya ada seorang penerjemah di kantor Dr. Cha. Wawan langsung menarik penerjemah yang gemetar ketakutan. Permisi, tolong terjemahkan kata-kata yang barusan kukatakan pada mereka. Asisten wanita itu menerjemahkannya dengan gugup. Bocah berambut kuning itu memegangi lukanya dengan kesakitan dan bertanya, kamu berani menyebut nama tuanmu? Dengar baik-baik. Tuanku bernama Sean Yuwono. Jawab Wawan. Asisten wanita itu menerjemahkan, Sean Yuwono. Bocah berambut kuning itu mengulanginya lagi. Sean Yuwono. Oke, aku akan mengingatnya. Kalian berdua tunggu saja. Beraninya menentang bos kami. Aku akan membuat kalian mati di Korea. Setelah itu, anak laki-laki berambut kuning itu dipapah preman-preman yang lainnya keluar.
Wawan tidak paham perkataannya. Dia pun bertanya pada asisten wanita itu, barusan dia bilang apa? Asisten wanita menjawab dengan gugup, dia bilang, akan membuat Anda dan Tuan Sean mati di Korea. Brengsek. Wawan sangat marah, sinting. Jika tahu begini, seharusnya aku menendangnya beberapa kali lagi. Beraninya bertindak gila seperti ini. Bukankah dia hanya bos dari lingkaran bisnis di Bogor? Di mata Tuan Muda Sean, dia hanya seperti kentut. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. 10 menit kemudian, preman-preman kecil ini datang ke gedung Hana Bank, Seoul. Pada saat ini, seorang pria keren berusia 30-an dengan setelan jas sedang berbicara dengan Presdir Anton, bos dari lingkaran bisnis Bogor, Indonesia. Presdir An, jangan khawatir. Saya sudah mengutus orang untuk menangkap putri angkat Anda. Sekarang Anda bisa terbang ke sini. Jika saatnya tiba, saya tinggalkan putri angkat Anda di hotel, atau di asrama saya, untuk Anda nikmati. Pria berjas ini adalah ketua bank swasta Hana Bank, Lee Mingki. Anton Lenggono bukan hanya nasabah utama Hana Bank, tetapi keduanya juga memiliki hubungan kerjasama yang sangat erat dalam bisnis. Kali ini ketika tahu Yuana datang ke Korea Selatan untuk perawatan kecantikan, Anton ingin menggunakan kekuasaan orang lokal seperti Lee Mingki untuk menangkap Yuana. Sesudah itu, dia akan memberi pelajaran pada putri angkatnya ini. Di telepon, Anton berbicara, kalau begitu, terima kasih, Ketua Lee. Sesudah masalah ini selesai, saya pasti akan meyakinkan teman-teman saya di lingkaran bisnis Bogor untuk membantu pembiayaan kapal Anda. Lee Mingki menjawab dalam bahasa Indonesia yang sangat fasih, terima kasih, Presdir Anton. Kalau begitu, saya akan menunggu kedatangan Anda. Setelah telepon terputus, Lee Mingki tersenyum. Namun, dia kemudian melihat anak laki-laki berambut kuning yang diutusnya dan semua yang lainnya kembali dengan bekas luka. Lee Mingki segera bangkit berdiri dan bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kalian semua terluka? Bagaimana dengan Yuana si bintang kecil itu? Bocah berambut kuning itu ditopang, sementara semua yang lain berlutut di tanah. Maaf, Ketua. Kami tidak bisa membawa Jennifer kembali. Kami bertemu dua laki-laki Indonesia yang menghentikan dan melukai kami semua. Apa? Lee Mingki sangat marah, brengsek. Ini Korea. Beraninya orang Indonesia rendahan itu menyakiti bawahanku dan melawanku. Benar-benar cari mati. Siapa nama laki-laki Indonesia yang menyelamatkan Jennifer? Si rambut kuning menjawab, kami tidak tahu namanya. Tapi dia bilang tuannya bernama Sean Yuwono. Dia juga bilang Jennifer adalah wanita Sean, jadi keperawanannya harus diserahkan pada Sean. Laki-laki lain tidak pantas mendapatkannya. Lee Mingki berpikir sejenak. Sean Yuwono. Meskipun berasal dari Korea, Lee Mingki fasih berbahasa Indonesia karena sering menjalin kerja sama bisnis dengan orang kaya Indonesia. Dia juga mengenal banyak orang Indonesia yang kaya raya. Aku belum pernah mendengarnya sama sekali. Kemungkinan di Indonesia, si Sean ini hanya cecunguk kecil dibandingkan dengan Presdir Anton. Beraninya berebut wanita dengan Presdir Anton. Benar-benar tidak sadar diri. Gerutu Lee Mingki. Lee Mingki merapikan jasnya dan berkata, dengar kalian semua, Presdir Anton dari Indonesia selalu menjadi pelanggan VIP internasional bank kita. Karena dia meminta wanita ini pada kita, kita harus mendapatkannya. Tapi, di sana ada seseorang yang sangat kuat. Mungkin 10 orang tidak bisa mengalahkannya seorang, kata si rambut kuning. Lee Mingki mencibir, apa gunanya hebat bertarung? Apa ada peluru di kepalan tangannya? Panggil kawan-kawanmu dan bawa senjata. Aku sendiri yang akan membalaskan dendam kalian. Semuanya menjawab, baik, Ketua. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah.
10 menit kemudian, sebuah kendaraan off-road hitam tanpa plat melaju ke gerbang rumah sakit bedah plastik Korea TL. Lee Min-ki yang mengenakan setelan jas berjalan di depan, sementara di belakangnya terdapat puluhan pria dengan aura membunuh. "Tuan, apa Anda sudah punya janji?" Wanita di meja resepsionis melihat ada yang salah. Dia segera menghampiri dan menghadang mereka, tetapi ditendang oleh Lee Min-ki. Setelah itu, Lee Min-ki dan rombongannya bergegas ke kamar Yuana terlebih dahulu. Pada saat ini, Yuana sedang berbaring di sana dan melakukan perawatan wajah. Begitu Lee Min-ki masuk, dia tertegun sejenak ketika melihat Yuana berbaring dengan lekuk tubuhnya itu. Hanya ada sangat sedikit wanita yang dapat menarik perhatian pria, bahkan ketika mereka hanya berbaring. Tampaknya tubuh Yuana memang sangat bagus. Ketika Yuana mendengar seseorang menerobos masuk, dia langsung duduk ketakutan dan panik. "Siapa kamu?" Lee Min-ki memandang Yuana dan menghela napas dalam hati. Ternyata memang barang kelas atas. Pantas saja Presdir Anton melakukan segala cara untuk mendapatkan wanita ini. Ini tubuh wanita paling bagus yang pernah aku lihat seumur hidupku. Lee Min-ki selalu merasa wanita Korea lah yang cantik dan memiliki postur tubuh yang paling pas. Namun, ketika melihat Yuana hari ini, dia menyadari bahwa bintang-bintang yang ditiduri Lee Min-ki di masa lalu benar-benar tidak ada bandingannya dengan Yuana. Yuana sudah benar-benar mengalahkan bintang wanita manapun di Korea hari-hari ini. Lee Min-ki tidak terlalu kasar dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu Nona Jennifer, kan?" Yuana menutupi dadanya dengan selimut dan mengangguk gugup. Meskipun Lee Min-ki terlihat sangat lembut dalam setelan jas, entah mengapa Yuana merasa pria ini bukan orang baik. Lee Min-ki tersenyum dan berkata, "Saya Lee Min-ki, Ketua Hana Bank. Ayah angkatmu adalah teman baik saya. Saya datang untuk menjemputmu bertamu ke rumah saya. Mari, silakan." Ketika mendengar bahwa Lee Min-ki merupakan utusan Anton, Yuana segera menolak, "Tidak mau. Silakan kalian pergi dari sini." "Kak Wawan." Sekarang Wawan sedang menjalani operasi di kamar sebelah dan tidak bersama dengan Yuana. Jaiden juga bersama Wawan, jadi dia tidak tahu Yuana sedang berada dalam bahaya saat ini. Lee Min-ki memberi isyarat. Segera, dua bawahannya bergegas menuju Yuana dan masing-masing dari mereka meraih lengan Yuana. Yuana, seorang wanita lemah, tidak dapat melepaskan diri dari jeratan keduanya. "Ketua, apa kami bawa wanita ini ke hotel yang sudah diatur untuk Presdir Anton?" tanya seorang bawahan. Lee Min-ki sontak mengulurkan tangan kanannya yang ramping dan memegang dagu Yuana, lalu memperhatikan tubuh Yuana dari atas ke bawah lagi. Dia pun berdecak kagum. Pakaian biasa seperti itu bahkan tidak bisa menyembunyikan sosok tubuhnya yang bagus. Jika dia memakai gaun yang ketat, memakai pakaian yang menonjolkan sosok tubuhnya, pasti akan lebih menakjubkan. Pada saat ini, Lee Min-ki sudah menyukai Yuana. "Bawa ke kediamanku. Suruh pembantu memandikannya hingga bersih. Tanggalkan pakaiannya dan letakkan di tempat tidur, lalu ikat tangan dan kakinya dengan tali. Nanti aku akan ke sana untuk menikmatinya langsung," kata Lee Min-ki. Bawahannya terkejut. "Ketua, bukankah Presdir Anton menginginkan wanita ini? Kalau Anda mengambil keperawanannya, bukankah Presdir Anton akan marah? Bukankah dia punya pacar bernama Sean? Pada saat itu, aku akan memberitahu Presdir Anton bahwa Jalang ini sudah tidak lagi perawan. Keperawanannya sudah diambil Sean. Jika Presdir Anyon marah dan beri saja perhitungan pada Sean." Tukas Lee Min-ki. Senyum jahat muncul di wajah bawahan tadi. Ketua sangat cerdas. Sesudah bermain dengan wanita Sean, masih saja mengkambing hitamkan Sean. Lee Min-ki mencibir, wanita luar biasa seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan laki-laki biasa,
jadi si Sean ini pantas mendapatkan kesialan ini. Setelah berbicara, Yuana diculik secara paksa oleh dua orang yang kuat. Jangan. Tolong. Kak Wawan. Kak Jaiden. Tolong selamatkan aku. Yuana terus berteriak, tetapi fitur kedap suara ruangan di sini sangat bagus. Baik Wawan maupun Jaiden tidak bisa mendengarnya. Setelah Yuana dibawa pergi, wajah Li Mingqi yang menyeringai tiba-tiba berubah menjadi serius. Di sini masih ada dua orang laki-laki. Yang satu bernama Wawan, sementara yang satu lagi bernama Jaiden. Seharusnya merekalah yang baru saja menyakiti anak buahku. Segera temukan mereka sekarang juga. Li Mingqi sangat marah dan mengeluarkan pistol. Dor, dor. Li Mingqi dan yang lainnya menendang sebuah pintu, lalu segera menemukan ruangan tempat Wawan dan Jaiden berada. Pada saat ini, Wawan baru saja berbaring dan bersiap untuk menjalani operasi. Dokter Cha yang sedang melakukan operasi pun berseru, "Siapa kalian? Kami sedang melakukan operasi plastik pada tamu kami. Silakan keluar dan jangan ganggu tamu terhormat kami." Ketika pria berambut kuning melihat Jaiden dan Wawan, dia segera berteriak, "Ketua, mereka orangnya." Wawan segera duduk ketika melihat Li Mingqi dan yang lainnya, lalu berkata, "Bagus. Si kuning, barusan aku hanya memukulmu satu kali, tapi kamu sudah langsung mencari bantuan. Gawat. Bagaimana dengan Yuana? Apa kalian sudah melakukan sesuatu pada Yuana?" Wawan tersadar. "Maksudmu Jennifer? Sekarang dia sudah dikirim ke rumahku dan ditelanjangi, bersiap akan aku tiduri," jawab Li Mingqi. Wawan sangat marah. "Sial. Kamu berani menyentuh wanita Tuan Muda Sean." Li Mingqi berkata dengan nada menghina, "Tuan Muda Sean? Orang yang bernama Sean Yuwono itu. Haha. Dia pacar Jennifer. Beritahu dia, aku akan membantunya merenggut keperawanan wanitanya. Tapi, setelah kejadian itu aku akan memberitahu ayah angkat Jennifer bahwa Sean lah yang sudah merenggut keperawanannya. Mau bagaimana lagi? Aku ini memang sangat ringan tangan. Suruh dia untuk tidak perlu berterima kasih padaku." Hahaha. Wawan sangat marah. Sudah merampok wanita Sean, bahkan mengkambing hitamkan Sean juga. Jika John dan Louis mendengar ini, takutnya si Li Mingqi ini akan mati saat ini juga. Wawan mengepalkan tinjunya. Dia membenci dirinya yang tidak bisa berkelahi. Tuannya dipermalukan, tapi dia tidak bisa membalas lawannya. Wawan menunjuk Li Mingqi dan berkata, "Kamu cari mati. Apa kamu tahu harga yang harus kamu bayar dari menyinggung Tuan Muda Sean?" Li Mingqi mengamuk, "Sial. Dasar orang Indonesia sombong. Berani juga kamu bicara seperti ini padaku di teritoriku. Kamu tahu tidak aku siapa? Kamu tahu tidak pengaruhku di Seoul? Jangankan Sean. Meski bos lingkaran bisnis Bogor, Presdir Anton sekalipun, jika dia melawanku, itu jalan buntu." Wawan memarahi, "Kamu belajar bahasa Indonesia hanya untuk menyombongkan diri, kan? Kak Jaiden, beri dia pelajaran." Jaiden sangat serius. Dia mengamati sekelompok orang ini, terutama Li Mingqi yang terlihat sangat menakutkan. Li Mingqi memandang Jaiden dan mencibir sambil tersenyum, "Kamu yang melukai bawahanku, kan? Aku dengar tinjumu sangat kuat. Apakah tinjumu bisa menghentikan peluruku?" Sambil berkata, tiba-tiba Li Mingqi mengeluarkan pistolnya dan melepaskan tembakan ke arah Jaiden. Dor. Untungnya Jaiden sudah mengambil tindakan pencegahan. Dia segera menghindar. Namun, pintu ruang operasi ini sudah diblokir oleh anak buah Li Mingqi sehingga dia tidak bisa keluar sama sekali. Jadi, Jaiden berguling di lantai dan berlari ke jendela. Dor, dor. Li Mingqi terus melepaskan dua tembakan berturut-turut dan salah satunya meleset, tidak mengenai Jaiden, tetapi malah mengenai Dokter Cha.
Dokter yang tertembak pun langsung jatuh ke lantai. Sial, ada pistol. Wawan sontak ketakutan dan buru-buru bersembunyi di sudut. Bagaimanapun juga, Jaden bukan seorang yang ahli seperti Louis, Bastian, dan Jacob yang bisa menghadapi puluhan orang. Lawan bahkan memiliki senjata, jadi kesempatan untuk menang sama sekali tidak ada. Karena itu, Jaden hanya bisa segera melarikan diri dan bahkan tidak mampu membawa Wawan pergi. Sialan. Dia bahkan bisa kabur. Li Mingqi tidak menyangka orang ini bisa menghindari pelurunya dan melarikan diri dengan mulus. Tampaknya orang ini memang bukan orang biasa. Namun, saat ini Wawan yang pengecut sedang bersembunyi di pojokan. Li Mingqi mengabaikan Dokter Cha yang tertembak mati dan menunjuk Wawan yang gemetaran, lalu berkata pada para bawahannya, lihatlah orang Indonesia rendahan ini. Bersembunyi di pojokan seperti itu. Bukankah dia terlihat seperti seekor anjing? Hahaha. Hahaha. Benar-benar mirip. Apa orang Indonesia begitu tidak bernyali begini? Bahkan tidak berani melawan sama sekali. Haha. Semua orang pun tertawa. Bawa anak ini padaku, kata Li Mingqi. Baik. Wawan dibawa ke depan Li Mingqi. Li Mingqi memegang pistol dan menunjuk Wawan, lalu bertanya, menurutmu, siapa yang belajar bahasa Indonesia untuk membual? Baru pada saat itulah Wawan tersadar. Pria di depannya berani menembak dan membunuh orang di rumah sakit Korea Selatan. Dia jelas bukan orang biasa. Wawan buru-buru berkata, Tuan Ketua, apa kata saya? Anda begitu bijaksana dan berkuasa, mana mungkin membual, kan? Wawan tahu bahwa sekarang Jaden saja kabur dari sisinya dan tidak ada satupun penolong. Jika dia bertarung melawan Li Mingqi juga, takutnya hanya akan ada jalan buntu. Selama masih hidup, masih ada harapan, jadi Wawan memutuskan untuk menjilat si ketua Li Mingqi ini dulu. Namun, Li Mingqi tidak termakan omongan Wawan. Li Mingqi mencibir, sekarang kamu baru tahu bagaimana cara memujiku. Sekarang kamu tahu bagaimana mengakuinya. Ketika kamu tadi mengalahkan kawan-kawanku, bukankah kamu sangat luar biasa? Bak. Li Mingqi meninju wajah Wawan. Si ketua ini cenderung kasar dan paling suka memukul orang. Kadang-kadang ketika tidak ada yang bisa dipukul, dia bahkan memukul bawahannya sendiri. Karena itu, umumnya dalam situasi seperti itu, dia akan turun tangan sendiri. Li Mingqi bangkit, melirik daftar bedah kosmetik yang dibuat oleh Wawan, dan tersenyum. Orang Indonesia buruk rupa seperti kalian selalu datang ke Korea untuk operasi plastik. Brengsek. Bukankah di Indonesia kamu memiliki rumah sakit bedah plastik? Kenapa harus datang pada kami? Mencemarkan udara Korea saja. Kamu ingin operasi plastik, kan? Aku akan membantumu. Li Mingqi membidik hidung Wawan dan langsung meninjunya. Hidung Wawan pun langsung berdarah. Sementara, Li Mingqi tampaknya belum cukup bersenang-senang. Hidung juga harus diperbaiki beberapa kali. Begitu juga mata. Bak, buk. Li Mingqi meninju dan menendang Wawan, tetapi Wawan tidak berani melawan. Dia belum pernah dipukuli begitu parah dalam hidupnya dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Li Mingqi tersenyum dan menghina, hahaha. Dasar orang Indonesia pengecut. Bisa-bisanya menangis karena aku pukul. Awalnya aku ingin menembakmu, tapi pengecut sepertimu tidak layak mati dengan senjataku. Ingat, kelak jangan datang ke Korea lagi. Jika tidak, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Setelah berbicara, Li Mingqi membawa bawahannya pergi dengan arogan. Air mata dan darah Wawan bercampur menjadi satu. Dia bangkit dari lantai dengan susah payah. Dasar bedebah brengsek. Kalau aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Wawan mengambil ponsel dan menghubungi Sean. Halo. Pada saat ini,
Di pesawat yang seperti lumba-lumba, Sean menjawab panggilan Wawan. Pesawat ini merupakan pesawat tercepat saat ini dan Sean menamainya Dolphin. Kecepatannya lebih cepat dari Zephyr 3, hanya saja tidak bisa memuat banyak orang dan tidak senyaman Zephyr 3. Pada saat ini, Sean sudah meninggalkan Pulau Kematian dan pergi ke Korea Selatan untuk menangkap Juan. Cynthia juga sudah diantar Sean ke Bogor. Selain itu, Sean juga menghubungi Maureen dan memintanya untuk kembali ke Bogor sesegera mungkin. Tuan Muda Sean, di sisi lain telepon, tangisan Wawan terdengar. Sean mengerutkan keningnya. Dia tahu sesuatu sudah terjadi pada Wawan dan langsung bertanya, "Ada apa, Wawan? Apakah orang-orang kakak keduaku sudah menindasmu?" "Tidak, Tuan Muda Juan sangat baik pada saya. Dia tidak memukuli saya dan bahkan meminta saya untuk menjalani operasi plastik," jawab Wawan. "Saat tiba di rumah sakit, saya melihat adik sepupu mantan istri Anda." "Maksudmu Yuana?" tanya Sean. Wawan menjawab, "Benar. Yuana mengakui seseorang sebagai ayah angkatnya. Orang itu selalu ingin tidur dengannya. Kali ini dia bersekongkol dengan ketua Hana Bank untuk menculiknya." "Ayah angkat?" Sean berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat bahwa pada hari pernikahannya dengan Maureen, Yuana sudah mengakui seorang pria tua sebagai ayah angkatnya. Pada saat itu, Sean sangat marah. Dia tidak ingin Yuana mengambil jalan ini. Dia tidak ingin Yuana menjadi teman tidur seseorang. Jadi, dia berinisiatif membantunya. Pada akhirnya, hal yang seharusnya dilakukan oleh Yuana adalah menarik garis yang jelas dengan si Presdir Anton itu. Mungkinkah Presdir Anton menggunakan cara seperti ini karena tidak bisa meniduri Yuana? Sean mendengus dingin. Si Presdir Anton ini menggunakan alasan mengangkatnya sebagai anak, padahal melakukan hal-hal yang memalukan. "Aku paling jijik dengan laki-laki tua lingkaran bisnis yang seperti ini di Bogor. Tapi, tidak perlu khawatir. Si Anton ini kenal dengan kakek Maureen. Aku akan mengatakannya pada Tuan Besar Suhendra. Seharusnya dia tidak akan berani menyentuh Yuana lagi." Wawan berkata dengan cemas, "Tuan Muda Sean, sekarang bukan hanya si Anton itu yang ingin meniduri Yuana, tapi ketua Hana Bank juga ingin menidurinya. Selain itu, dia bahkan sudah membawa Yuana ke rumahnya. Dia bahkan bilang." "Apa yang dia bilang?" "Dia bilang setelah meniduri Yuana, dia akan melemparkan kesalahan pada Anda."